送回我萧家，这些仇我会一笔一笔的加倍偿还。 Halo semua, selamat datang di channel Ikhwan Junior. Seperti biasa, siapkan kopi dan linting bako dadi agar enjoy saat menonton. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung saja gaske. Kali ini Junior akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat bagaimana Xiao Yan telah melawan 3 ketua lebah mulan yang pada akhirnya Xiao Yan pun berhasil mengalahkan 3 ketua lebah mulan ini. Tentu saja membuat para ketua sangat senang berhasil dikalahkan oleh Xiao Yan dan sekarang tinggal menunggu pertarungan Medusa melawan ketua Yan Lu. Para ketua lemah bulan pun mereka sangat kaget karena mereka tidak menyangka teknik yang mereka selalu gunakan berhasil dikalahkan. Kanjeng Mo 2 dia sangat senang melihat Xiao Yan yang berhasil mengalahkan satu elit dojong. Setelah itu Medusa pun kembali berhadapan dengan Yan Luetian dengan tatapan membunuh yang akhirnya mereka pun saling baku hantam lagi, saling membalas jurus. Berpindah kepada Xiao Yan pun dia sedikit kesal karena dia ternyata tidak mampu berhasil membunuh salah satu ketua itu. Xiao Yan pun sangat terkejut karena Angry Buddha Lotusnya dengan gabungan 2 api surgawi belum mampu membunuh ketua ini. Namun Xiao Yan pun sedikit senang walaupun dia tidak mati, setidaknya dia harus masuk pijat urut karena serangan tersebut. Kemudian Xiao Yan pun menatap 2 ketua yang tersisa dan mengatakan, aku ingin melihat apa yang kalian lakukan setelah kalian tersisa 2 orang. Mendengar perkataan itu tentu saja mereka kebakaran jenggot sambil kentut-kentut marah. Mereka pun berniat untuk menyerang Xiao Yan walaupun mereka tersisa 2 orang. Di sisi lain Xiao Yan pun tersenyum dan sekarang Xiao Yan mengatakan sekarang tinggal 2 orang, sepertinya ini akan cukup mudah. Xiao Yan pun berniat menyerang 3 ketua yang sudah tidak berdaya menggunakan teknik kuno pembalik gunung pemberian Suner. Namun ketika serangan itu akan dilesaatkan tiba-tiba muncul seseorang di atas langit. Semua yang melihat itu sangat terkejut tentu dan begitu para ketua kaget melihat sosok itu muncul lagi, Hai Bodong pun mengatakan apakah dia sudah sembuh. Terlihat ada wanita bercadar muncul dari atas langit membuat semua orang pun melihat wanita itu. Tentu saja itu membuat para ketua mereka pun menjadi khawatir yang ternyata itu adalah ketua dari Sekte Racun. Bahkan dia sangat kuat mampu bersaing dengan Ratu Medusa. Para ketua tidak menyangka ketua Sekte Racun telah pulih dari pertarungannya melawan Medusa sebelumnya. Para ketua berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada Jama. Ia sangat senang karena melihat ketua racun telah muncul. Walaupun 3 ketua lebah mulan telah berhasil dikalahkan, namun sekarang Jama akan hancur dan dalam ancaman kembali dengan munculnya ketua Sekte Racun. Takdir Jama akan menuju kehancuran. Medusa yang melihat ketua Sekte Racun muncul kembali dia pun sangat murka karena sektor racun yang telah menghancurkan negeri ular. Di sisi lain ketua Yan Luotian dia pun langsung menghampiri ketua Sekte Racun. Di sisi lain Medusa pun dia langsung menghampiri Xiao Yan dan mengatakan semuanya bahwa itu adalah ketua Sekte Racun yang sebelumnya telah bertarung Baiwan denganku. Xiao Yan bertanya kepada Medusa apakah Medusa mampu mengalahkannya. Medusa pun berkata itu sangat sulit untuk mengalahkan ketua Sekte Racun yang memiliki keahlian yang sangat unik. Namun jika pertarungan itu berlangsung lama dan mengeluarkan semua kekuatan mungkin aku ada kesempatan untuk menang. Medusa pun berkata mungkin saat ini aku hanya bisa mampu menahan serangan-serangannya. Xiao Yan berkata jika seperti itu aku akan dengan cepat mengalahkan musuhku dan nanti aku akan membantumu Nyao untuk mengalahkan ketua Sekte Racun. Xiao Yan pun mengatakan bebek Medusa sekarang kamu bisa melawan ketua Sekte Racun dan aku akan melawan Yan Luotian. Setelah aku mengalahkan aku akan membantumu. Medusa pun berkata baiklah. Cerita pun berpindah kepada Yan Luotian yang mengatakan mengapa kalian bertiga tidak mampu mengalahkan itu. Ketua lebah mulan mengatakan dia bukan bocah do uang biasa, dia memiliki kecepatan tingkat tinggi. Yan Luotian pun meledek para ketua lembah mulan ini, kalian tidak layak bertarung dengan para elit dojong. Mendengar hal itu para ketua lembah mulan murka dan mengatakan jangan banyak bicara kau, jika kami ingin kami bertiga bisa menghancurkan Sekte Angsa Emasmu dengan sekejap mata. Ketua Sekte Racun yang melihat pertengkaran antara mereka dia pun berkata hei pade mengapa kalian malah bertengkar, musuh kita di depan kita. Yang akhirnya ketua Sekte Racun pun berkata kepada 2 ketua lemah mulan yang tersisa dan menyuruh mereka mundur karena mereka telah kehilangan kekuatan formasi mereka, jadi mereka tidak akan layak bertarung dengan para elit dojong. Ketua Sekte Racun pun meminta untuk menghadapi bocah Do Huang di depannya sedangkan dia akan melawan janda Medusa. Kemudian ketua Sekte Racun pun dia melirik ke arah Xiao Yan dan dia tidak menyangka kenapa orang itu berada di sana. Ia melihat itu merasa aneh dan berkata apakah ada masalah ketua Sekte Racun? Tidak menjawab namun dia mengatakan agar Yan Luetian jangan membunuh bocah Do Huang tersebut.
Yan Lutian pun sedikit kebingungan namun dia tidak bertanya-tanya dia pun hanya berpikir baru kali ini ketua sekte racun membiarkan orang untuk hidup dalam pertempuran cerita pun berpindah kepada ketua sekte racun yang langsung menghampiri Ratu Medusa ketua sekte racun mengatakan kepada Medusa agar segera menyerah dengan kamu menyerah maka aku akan memberikan tempat kepada ras ular Medusa pun dengan tatapan sinis dia mengatakan apakah kamu yakin mampu mengalahkanku? Kemudian si Oyan yang masih berada di situ dia pun langsung bertanya kepada wanita yang memakai jubah tersebut apakah kamu ketua dari sekte racun kemudian ketua sekte racun pun balik bertanya memang siapakah kamu si Oyan menjawab bahwa dirinya adalah si Oyan pemimpin dari praktisian alien tiba-tiba racun pun yang mendengar hal tersebut dia pun tercengang dia pun teringat tentang masa lalunya yang pada akhirnya dia pun meminta si Oyan untuk menyerah namun tentu saja Xiao tidak akan menyerah. Dalam pertempuran walaupun Sioyan berkata tak akan mundur mengorbankan nyawa, ketua sekte racun pun mengatakan jika seperti itu permasalahannya peperangan tidak terhindarkan akhirnya ketua sektor racun pun dia mengeluarkan aura doki yang sangat mengerikan yang langsung berhadapan dengan Medusa di sisi lain Yan Loutian dia juga langsung mengeluarkan sayap emasnya dan langsung berhadapan dengan Sioyan. Yan Luotian pun dia sangat terkejut ketika melihat api surgawi yang menyelimuti tubuh Xian walaupun seperti itu dia tidak gentar akhirnya Yang Luotian langsung bergerak mencoba menyerang Sioyan di sisi lain Sioyan pun mencoba menghindari kejaran namun setelah cukup lama Sioyan pun sangat terkejut karena kecepatannya mampu dikejar oleh Yan Loshen yang mengejar dan mengatakan aku tidak mengira bocah Do Huang memiliki kecepatan tinggi bahkan mampu bersaing dengan elit dojong dari sekte Angsa Mas. Setelah aku mengalahkanmu aku akan mempelajari teknik yang kamu gunakan tidak lama setelah itu si Oyan pun berhenti dan yang mengatakan apakah kamu telah kelelahan namun ketika Yan Luetian dia mendekat kepada si Oyan pun berbalik dan pada akhirnya si Oyeon pun menggunakan teknik kuno pembalik kuno yang langsung menghantam tubuh Yang Luetian telapak tangan besar langsung menghantam tubuh Yan Luetian membuat semua orang kaget dan ledakan yang sangat mengerikan tercipta namun tanpa terduga ternyata sebelum serangan itu mengenai tubuhnya Yang Lotian dia berhasil membuat perisai pelindung namun walaupun dia berhasil membuat pelindung dia pun masih menerima luka yang cukup parah membuat dia pun memuntahkan darah hal ini membuat semua orang yang berada di situ tidak mengira Xiao Yan mampu bersaing dengan Yan Luotian. Sekarang para prajurit di Jiyama pun sangat senang karena melihat musuh mereka elit dojong berhasil dilukai oleh Xiao Yan di sisi lain para ketua pun mereka sangat terkejut dan juga sangat senang dengan hal ini cerita pun berpindah lagi kepada Yan Lu yang menerima luka itu dia pun sangat marah dia pun langsung mengeluarkan sayap emasnya dan kembali mengejar Xiao Yan. Di sisi lain Sioyan pun mencoba menghindar karena dia tahu ya sekarang benar-benar murka di sisi lain Sioyan yang telah mengeluarkan doki yang cukup banyak akibat teknik kuno pembalik gunung membuat kecepatan Sioyan pun menurun yang akhirnya Si Yun pun berhasil dikejar oleh Yan Lutian dan berhasil diserang yang membuat terpental dan memuntahkan darah. Di sisi lain para ketua pun sangat khawatir kepada Xiao Yan karena mereka melihat Yan Luetian sekarang benar-benar murka ditambah lagi sekarang Xian benar-benar sudah terdesak pertarungan pun terus berlanjut dengan Xiao Yan yang terus berusaha menghindari serangan Yan Luotian di sisi lain Xiao Ding pun berbicara kepada Hai Bodong untuk bersiap menyelamatkan Xiao Yan jika keadaan ini tidak membaik sekarang para ketua pun sangat khawatir karena melihat Xiao Yan selalu ditekan oleh Yan Luotian dari sekte Angsa Mas ini sekarang Hai Bodong yang melihat ini dia pun langsung mengeluarkan sayap esnya sekarang Hai Bodong pun telah bersiap untuk membantu Si Oyan jika keadaan ini terus memburuk. Pertarungan semakin sengit antara Si Oyan melawan Yan Lautian benar-benar terdesak dan hampir saja kepala Si Oyan dipegang oleh Yan Loshen pun ternyata dia membuat Angry Bunda Lotus Flame dengan gabungan 3 api surga hingga api surgawi untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame di sisi lain Hai Bodong yang melihat hal itu dia pun segera menjauh dengan para ketua dia tahu itu adalah teknik mematikan yang Si Oyan buat cerita pun berpindah kepada Si Yoyan yang langsung melemparkan Angry Buddha Lotus Plume itu kepada Yan lupakan Angry Buddha Lotus Xiao Yan pun benar-benar telah kehilangan banyak doki dia pun terlempar ke bawah sementara itu serangan Angry Buddha Lotus Flame terus melesat kepada Yan Lautian akhirnya ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi energi yang sangat besar menyebar ke seluruh area pertempuran.
Tentu hal ini membuat semua orang yang berada di Jiama mengetahui benturan kekuatan dahsyat ini sekarang benar-benar langit pun menjadi kacau akibat serangan mematikan ini. Cerita pun berpindah kepada Hai Bodong yang langsung menghampiri Xiaoyan yang telah kelelahan. Di sisi lain semua para pasukan yang dibawa oleh dua kerajaan sebelumnya mereka semua juga sangat ketakutan ketika mereka melihat kekuatan yang berada di atas langit. Di sisi lain dua ketua lembah Mulan mereka pun merasa beruntung di saat pertarungan sebelumnya Xiao yang tidak digunakan kepadanya karena mereka yakin jika teknik itu digunakan kepada mereka pasti akan mati. Melihat kekuatan yang sangat mengerikan di atas mereka yakin dengan teknik gabungan mereka tak akan mampu untuk menahan serangan itu. Cerita pun berpindah kepada Hai Bodong yang menanyakan keadaan Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan pun mengatakan aku baik-baik saja namun aku sedikit kelelahan. Pasti lelah ini akan hilang ketika aku minum marimas campur es degan dapat memulihkan Doki. Akibat tiga gabungan api surgawi ini membuat Doki Xiao yang telah terserap habis. Hai Bodong pun melihat kekuatan dahsyat itu masih menggumpal di atas langit dan Hai Bodong dia pun bertanya kepada Xiaoyan apakah orang itu akan mati setelah terkena teknik itu. Xiaoyan pun menjawab walaupun teknik Angry Buddha Lotus dari gabungan tiga api surgawi ini sangat kuat sepertinya dia tidak akan mati namun akibat serangan itu aku yakin dia menerima luka yang sangat fatal bahkan dia pun akan masuk pijat urut. Kemudian Xiaoyan dan Hai Bodong pun melihat kepada gumpalan kekuatan dahsyat itu terlihat ada seseorang yang telah sekarat yang tidak lain itu Yan Luotian. Dia benar-benar telah kacau dengan memuntahkan darah. Melihat hal ini semua para prajurit dari Jiama pun sangat senang karena mereka melihat bagaimana Xiao Yan telah berhasil mengalahkan elit dojong dari tiga kerajaan yang telah menyerang. Pasti setelah pertempuran besar ini nama Xiao Yan akan terkenal. Ini hal yang sangat mengerikan. Seorang anak muda berusia 20 tahun yang berada di tingkat Do Huang berhasil mengalahkan dua elit dojong dalam satu waktu. Tentu saja ini adalah sejarah di Jiama. Dengan hal ini keberadaan Jiama pasti akan diperhitungkan oleh orang-orang di barat laut. Cerita pun berpindah kepada Yan Laotian yang telah sekarat. Ia pun memilih mundur karena dia tahu dia tak akan mungkin berhadapan lagi dengan Xiaoyan. Kemudian cerita pun berpindah kepada Medusa melawan ketua sekte racun yang ternyata mereka masih terus bertarung sengit. Mereka saling baku hantam tiada akhir. Kemudian Xiaoyan pun terbang ke atas langit dan mengatakan kepada ketua sekte bahwa dia telah mengalahkan ketua Yan Laotian. Aku mengalahkan dua dojong, lebih baik kamu menyerah. Namun perkataan Xiaoyan tidak didengar oleh ketua sekte racun yang masih saling jejek-jejekan satu sama dengan Ratu Medusa. Kemudian Xiaoyan pun berteriak lagi yang membuat ketua sekte racun pun menoleh. Di saat ketua sekte racun menoleh Medusa pun memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menyerangnya yang membuat ketua sekte racun pun harus terpental. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan untuk segera menyerah dan pergi dari Jiama. Namun ketika Xiaoyan melihat mendekat ketua sekte racun penutup muka yang dipakai oleh ketua sekte racun pun terbuka dan Xiaoyan sangat terkejut. Ternyata ketua sekte racun adalah teman Xiaoyan dahulu yaitu dokter peri kecil yang membuat Xiaoyan pun tercengang. Dia tidak menyangka ternyata ketua sektor racun itu adalah temannya. Cukup sampai di sini. Jika mana ada kesalahan tag dikarenakan belum rilis versi aslinya di TV mohon maaf lahir batin. Tonton video di hari berikutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan